Perkenalkan, nama saya Dewi Sifra Mewengkang. Saya dari kelas 4AB1 dengan nomor absen 06. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf adalah setiap kalimat dalam rangka paragraf bertumpu pada satu pokok pembicaraan. Paragraf merupakan bagian dari karangan atau bagian dari tuturan atau pokok pembicaraan yang terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelasan. Baiklah, pada saat ini kita akan mengetahui tentang metode pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf adalah suatu paragraf yang menghendaki adanya pengembangan atau perluasan yang berintikan kalimat utama. Nah, metode pengembangan paragraf adalah cara-cara kita mengembangkan suatu paragraf dalam melaksanakan pengembangan paragraf yang biasanya diawali dengan mengubah topik cerita menjadi sebuah kalimat tunggal yang bersifat umum, di mana kalimat ini masih menghendaki penjelasan. Kalimat inilah yang disebut dengan kalimat utama. Nah, selesai kalimat utama, kita dapat menjadikan permulaan paragraf, maka langkah yang harus kita lakukan selanjutnya ialah menguraikan kalimat-kalimat yang sesuai dengan kalimat utama, dan kalimat inilah yang biasa kita sebut dengan kalimat penjelas. Dalam pengembangan paragraf, terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan paragraf. Yang pertama yaitu cara definisi. Cara definisi adalah pengembangan paragraf melalui pengungkapan penjelasan atau pengertian dari suatu masalah yang dibicarakan, serta diungkapkan dari berbagai sudut pandang. Yang kedua yaitu cara analogi. Cara analogi adalah bentuk pengungkapan suatu objek yang dijelaskan dengan objek lain yang memiliki kesamaan atau kemiripan, biasanya dilakukan dengan bentuk kiasan. Yang ketiga yaitu cara perbandingan. Nah, cara perbandingan adalah sebuah pengembangan paragraf yang dilakukan dengan membandingkan guna memperjelas suatu paparan. Kemudian selanjutnya yaitu cara contoh-contoh. Nah, contoh-contoh disajikan sebagai gagasan penjelasan untuk mendukung atau memperjelas gagasan umum agar mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya yaitu cara-cara sebab akibat. Cara-cara sebab akibat sering disebut dengan kausalitas. Nah, pengembangan paragraf cara ini dapat dilakukan dengan menyajikan sebab sebagai gagasan penjelas, atau sebaliknya disajikan akibat sebagai gagasan pokok utama yang diikuti dengan penyebab sebagai gagasan penjelas. Kemudian yang terakhir yaitu cara klasifikasi. Nah, cara klasifikasi merupakan pengembangan paragraf melalui pengelompokan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Kata-kata ungkapan yang lazim digunakan yaitu dibagi menjadi, digolongkan menjadi, terbagi menjadi, dan mengklasifikasi. Nah, demikian penjelasan saya tentang pengembangan paragraf, dan diucapkan banyak terima kasih.